percaya ketika firman disampaikan, itu akan jatuh pada tanah hati yang baik. Pengurapan Roh Kudus atas hamba-Mu dan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan yang telah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih juga untuk Pastor Yvonne yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani. Senang sekali bersama dengan saudara pada hari ini. Terima kasih untuk Pastor Tommy Smith dan Ibu Poppy yang sudah menemani juga untuk saya bisa melayani pada hari ini. Tadi jam 8 pagi di New Life, lalu 10.30 di Rock, dan siang ini di GBI Maranatha Victory. Maranatha Victory Atlanta. Haleluya. Puji Tuhan. Saya Rubin Adi Abraham, istri saya Lena bersama saya, dan kami sudah dikarunia Tuhan 3 orang putri yang sudah dewasa. Yang pertama dan kedua sudah menikah, dan kami punya 2 orang cucu, Benaya dan Nathaniel. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan saudara pada hari ini. Kami tinggal di Bandung, di Jawa Barat, mengembalakan jemaat di sana. Ada 4 tempat ibadah berbeda yang kami layani setiap hari Minggu. Di Jakarta ada 3 tempat yang berbeda. Dan Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua umum dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Ini adalah periode yang kedua, dan kita bersyukur karena oleh kebaikan Tuhan GBI mengalami kemajuan. Bahkan di tengah masa pandemi COVID-19, pendeta atau pendeta muda atau madya, pendeta pratama dari GBI yang meninggal selama masa COVID sangat banyak, lebih dari 500 orang. Saya rasa ini mungkin sinode yang paling banyak pendetanya meninggal dunia di tengah COVID, saudara-saudara. Tapi pada masa COVID itu kita bisa membangun lebih kurang 1.000 gereja baru di seluruh Indonesia. Bahkan pada masa COVID, GBI berhasil membuka gereja di Senegal, di Afrika. Dari 1 gereja 2 tahun yang lalu, sekarang sudah 10 gereja berdiri di Senegal. Karena kita percaya Roh Kudus bekerja dalam hati setiap orang yang beriman kepadanya. Jumlah GBI sekarang lebih kurang 7.000 gereja lokal di Indonesia dan 27 negara di dunia, dan jemaatnya lebih kurang 3 juta orang. Saya besok akan ada di Cleveland, Tennessee untuk menghadiri satu meeting dengan Church of God yang merupakan gereja mitra kita sejak waktu yang lama. Dan kita juga bersyukur karena ketika kita sungguh-sungguh memikirkan Tuhan dan pekerjaannya, Tuhan membuka jalan secara luar biasa. Baik, hari ini saya akan bicara tentang the goodness of God. Bagaimana kita mengalami kebaikan daripada Tuhan. Yosua pasal 4 ayat 5-7 berkata demikian. Yosua 4 ayat 5-7. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Amin.
Dalam kehidupan kita seringkali menghadapi badai gelombang yang menerjang. Dan kita harus mengalami kehadiran Tuhan setiap hari. Karena itulah kunci untuk kita berdiri teguh dan mengalami kemenangan yang berasal dari Tuhan. Nah, Alkitab mencatat setelah orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka harus melintasi sungai yang bernama Yordan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan setelah mereka sampai ke sana, Tuhan berkata kepada orang Israel, dirikanlah 12 batu yang besar. Satu suku harus mendirikan satu batu yang besar, sehingga karena ada 12 suku, 12 batu yang besar harus menjadi tanda peringatan akan aku, kata Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mendirikan batu tersebut? Yang pertama, karena batu itu adalah batu peringatan. Stones of remembrance, batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita harus selalu memiliki sweet memories bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan pernah menuntun kita pada lembah kelam dan membawa kita pada kemenangan. Mari lihat Mazmur 103 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara bisa sakit, tapi jangan ingat-ingat penyakitmu. Ingat Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Saudara pernah punya pengalaman buruk, gak punya uang, izin tinggal sulit, atau apapun juga masalah saudara. Tapi sampai hari ini kalau engkau ada, itu karena Tuhan baik. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Haleluya. Ingat kasih Tuhan, Dia telah menyelamatkan kita. Dalam Mazmur 77 ayat 12 dan 13 dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Inilah stones of remembrance yang mesti ada di dalam kehidupan kita. Selalu mengingat karya Tuhan yang ajaib yang pernah menolong kita. Nah, pada waktu orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan, mereka dihadang oleh satu sungai besar yang sedang banjir, namanya Sungai Yordan. Tapi Tuhan mendesak mereka segera menyeberang sungai yang sedang banjir itu. Sehingga dikatakan demikian dalam Yosua 3 ayat 15, segera sesudah para pengangkut tabut sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi Sungai Yordan itu, Sungai Yordan itu sebat sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Saudara, ada perbedaan mujizat yang dialami pada zaman Musa dan pada zaman Yosua. Pada zaman Musa, ketika orang Israel dihadang oleh Laut Merah, Musa berdoa mengangkat tongkat dan Laut Merah terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Kadang kita berdoa dan Tuhan membuka jalan sehingga kita melangkah dengan iman. Tapi zaman Yosua berbeda. Tuhan berkata, kamu melangkah dulu, take action. Kamu harus menginjakkan kakimu pada Sungai Yordan itu. Tapi yang paling depan haruslah para imam pengangkut tabut. Tabut perjanjian bicara tentang hadirat Tuhan. Walaupun engkau belum lihat mujizat, berjalan dengan iman. Dan Alkitab berkata, pada waktu mereka berjalan, kaki para imam itu masuk ke dalam air. Kaki mereka mulai basah. Pada saat itulah mujizat baru terjadi.
Ada waktunya kita berdoa, minta Tuhan membuka jalan, baru kita melangkah. Tapi generasi ini adalah generasi saudara yang mesti jalan dulu, saudara yang mesti melangkah dulu, saudara yang harus mengambil iman dulu, langkah iman terlebih dahulu. Seperti Petrus yang harus keluar dari perahunya yang nyaman sehingga dia bisa berjalan di atas air. Selama engkau tidak pernah keluar dari perahumu yang nyaman, engkau mempertahankan status quo, sudah segini aja Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa berjalan di atas air. Tapi kalau engkau ingin mengalami mujizat yang terjadi dalam hidup saudara, take action, melangkah keluar, dan pertolongan Tuhan akan terjadi. Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Amin. Nah, sebetulnya ada hal yang menarik begini. Orang Israel kan jalan di padang pasir itu 40 tahun. Kenapa mereka harus segera masuk ke tanah Kanaan padahal itu sedang banjir-banjirnya? Maksudnya, kalau mereka tunda 3 bulan, tidak perlu mujizat, sungainya akan surut sendiri. Dan mereka tinggal jalan tanpa perlu mujizat. Kenapa mereka dipaksa pada waktu itu segera melangkah? Alkitab tadi bilang, karena musim itu musim menuai. Artinya, kalau mereka menunggu 3 bulan, airnya surut, baru mereka melangkah, maka musim menuai sudah habis. Dan mereka akan mati kelaparan di tanah perjanjian. Sebab Alkitab berkata bahwa mana roti dari sorga itu berhenti ketika mereka sampai di Gilgal, yaitu pada perbatasan tanah Kanaan di mana mereka harus menyeberang. Rotinya berhenti, musim menuai ada di sana, sehingga mereka harus jalan terlebih dahulu. Saya mau bilang begini, ada waktunya ketika saudara merasa ini tidak waktu yang bagus, rasanya kita harus menunda, rasanya kita harus cari timing yang lebih baik. Tapi waktu engkau berdoa dan Tuhan bilang jalan, saudara jangan tunda. Karena percaya musim menuai sudah tiba. Ada tuaian besar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Saya percaya ini bukan hanya bicara soal berkat materi, berkat jasmani, tetapi ada tuaian jiwa-jiwa. Waktu kita melangkah dengan iman, waktu kita bersaksi, waktu kita memenangkan jiwa, kita bisa meraih lebih banyak jiwa yang dituai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dia. Haleluya. Saya pernah mengalami itu di dalam hidup dan pelayanan secara pribadi. Saudara, saya memulai pelayanan di kota Bandung dengan menyewa sebuah hotel, ruangan hotel yang paling bisa muat 70 orang sekali ibadah. Ya, ruangan ini lebih besar dari ruangan yang kami pakai pertama ketika mulai merintis pelayanan. Dari 1 kali ibadah menjadi 2 kali ibadah dan tempat menjadi terasa sesak. Lalu kami ngomong sama manajemen hotel, kami sewa ruangan lain yang kira-kira bisa muat 200 orang sekali ibadah. Kami pindah ke sana, dalam beberapa waktu ruangan itu juga penuh, dipakai 1 kali, 2 kali, 3 kali ibadah. Dan saya merasa kasihan kepada para usher karena kebanyakan mereka harus berdiri sepanjang ibadah. Karena orang datang terus menerus dan usher pun harus berdiri. Lalu saya berdoa kepada Tuhan dan akhirnya kita bisa memiliki sebuah tempat yang kita gunakan sampai sekarang, bisa 500 orang sekali kebaktian di tempat yang berbeda. Dan kita pakai 1 kali ibadah, 2 kali ibadah, 3 kali dan 4 kali ibadah. Tapi muncul masalah lain, ya, good problem sebetulnya. Karena tempat itu juga sesak, penuh dengan orang. Maka saya berdoa, Tuhan berikanlah kami sebidang tanah yang bisa memuat ribuan orang sekali kebaktian. Tapi saya tidak punya uang, saya tidak tahu tanahnya di mana. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. 1 minggu kemudian, 1 minggu lebih, ada seorang jemaat memberitahu ada tanah hampir 1 hektar yang akan dijual di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah di kota Bandung. Dan kemudian ketika dijajaki harganya sekian miliar, mereka minta down payment dalam 1-2 hari 1 miliar. Kita nggak punya uang sebanyak itu, tetapi kemudian kita berdoa bersama-sama dan kita berkata, Tuhan, kami ada kebutuhan, tetapi Engkau yang kiranya menyediakan. Saudara-saudara, jadi akhirnya DP-nya dibayar 1 miliar, lalu kita ambil untuk gereja kira-kira 5.000 meter persegi, yang lain kita bagi kapling-kapling,
supaya dijual kepada jemaat, agar dengan uang tersebut kita bisa membeli tanah tersebut. Tapi mereka juga perlu waktu kan untuk membayar tanah tersebut. Dan tujuannya memang akhirnya kita akan buy back kembali supaya gereja menjadi lebih luas. Dan kami sudah melakukan semua tanahnya, sekarang kita sudah beli balik. Nah, pada waktu kita memulai proses itu, saya berunding dengan para pengurus. Pengurusnya diem, saudara-saudara. Gimana? Setuju nggak kita beli tanah? Dia bilang, ya setuju, tapi duit dari mana? Dan ada satu orang kemudian bilang gini, Pak, kalaupun kita punya tanah, kita punya uang untuk beli tanah, belum tentu kita dapat izin gereja. Karena di Bandung, itu Jawa Barat, provinsi yang paling banyak gereja ditutup, dirusak, dihancurkan, dibakar di seluruh Indonesia. Saya pikir benar juga ya. Bisa beli tanah, belum tentu dapat izin. Tapi Roh Kudus memberikan hikmat. Benar saya bilang. Punya tanah, belum tentu dapat izin. Tapi nggak punya tanah, pasti nggak dapat izin. Karena tanah orang lain masa kita urus izin, ya saudara-saudara. Jadi saya bilang mujizat itu step by step dengan iman. Akhirnya ya udahlah terserah. Saya bilang nggak boleh terserah. Harus sehati, harus doa sama-sama. Berikutnya saya sampaikan kepada jemaat, terkumpul dana janji iman sekian ratus juta rupiah, tapi masih jauh dari harga tanah itu. Tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, melangkah dengan iman, Tuhan buka jalan. Dalam ibadah terakhir, waktu saya khotbah, ada satu orang tamu dari luar kota, belum pernah datang ke gereja kami, dan setahu saya tidak pernah datang lagi ibadah di gereja kami. Bukan dari GBI lagi, saudara sekalian. Dia hanya datang karena ada masalah yang belum selesai di kota Bandung dan dia tidak bisa pulang ke kota asalnya. Jadi sore itu dia cari ke gereja, ketemu tempat ibadah waktu saya khotbah. Kita akan bangun gereja untuk sekian ribu orang. Kita mau beli tanah, belum ada uang, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu Roh Kudus bicara kepada orang tersebut. Menurut kesaksiannya setelah saya ketemu dia beberapa hari kemudian. Dan Tuhan ngomong gini, kamu yang harus melunasi tanahnya. Jadi dia ambil secari kertas, potong kertas nggak tahu dari mana, kecil kertasnya. Tulisannya saya masih ingat sampai sekarang. Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Titik. 4 hari kemudian, saya ketemu dengan dia di sebuah hotel di kota Bandung. Dia kasih beberapa lembar cek. Tanah gereja yang saya pikir harus dibeli dengan uang bank, dengan bunga yang bertahun-tahun kami harus bayar. Only 4 days Tuhan selesaikan. Karena bagi Allah tidak ada mustahil. Kalau kita tidak melangkah, nggak akan ada mujizat, saudara. Bayangkan tamu dari luar kota, duduk paling belakang, terlambat, karena dia nggak tahu jam ibadah jam berapa. Duduk paling belakang, memberi paling radikal. Sejak itu saya tidak pernah meremehkan orang yang duduk di bangku paling belakang. Sebab siapa tahu dia dipakai Tuhan untuk memberi persembahan yang paling besar, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kami urus izin gerejanya sulit, tapi tidak mustahil. Izin gerejanya muncul, dan akhirnya kita bangun, klik 5 lantai, bisa muat 3.000 orang, main hall-nya, dan kita beri nama Stairway from Heaven. Tangga dari surga. Banyak orang bilang, kenapa bukan Stairway to Heaven? Saya bilang, Stairway to Heaven itu agama, usaha manusia dari bawah untuk memanjat kepada Allah. Stairway from Heaven adalah grace, anugerah dari atas, berkat Allah mengalir kepada setiap orang yang percaya kepada. Jangan tunggu musim baik, masa baik, situasi semuanya perfect, baru saudara melangkah. Yang engkau perlu dengar suara Tuhan dalam hati saudara. Saya tidak pernah dengar suara Tuhan audible, tapi saya banyak kali mendengar Tuhan bicara dalam impresi yang kuat. Apakah ya atau tidak, apakah harus jalan atau tidak. Dan kepada suara itu jangan kita menolak. Ketika Tuhan bicara kepada hatimu, bertobat, kita tidak boleh mengeraskan hati. Ketika Tuhan bicara kepada hatimu, layani aku, kita berkata, ya Tuhan, ini aku. Ketika Tuhan bicara, ampuni, walaupun kau rasa tidak mampu, engkau harus belajar mengampuni. Walaupun engkau mungkin tidak punya uang banyak, tapi ketika Tuhan berkata, beri kepada orang itu, saudara harus melangkah.
Karena itulah menyeberangi sungai Yordan. Engkau akan masuk musim menuai. Engkau akan melihat mujizat Allah terjadi ketika kita mengandalkan Dia. Stone of remembrance. Milikilah batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Setiap kali saya berdiri di depan gereja itu, saya melihat ini stone of remembrance. Kita nggak punya apa-apa. Kalau kilas balik ke belakang, gimana mungkin kita bisa bangun gereja sebesar ini? Tapi Tuhan itu lebih besar dari setiap pergumulan kita. Dia Allah yang luar biasa. Yang kedua, saudara, kenapa orang Israel harus membangun 12 batu yang besar? Karena batu ini adalah batu pengucapan syukur dan doa. Setiap kali mereka melihat batu itu, muncul pujian, muncul penyembahan, muncul pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Ratapan 3 ayat 19-23. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kalau saudara ingat kesengsaraanmu, engkau akan seperti orang yang minum racun maut yang mematikan. Tetapi waktu kita berbalik dan melihat kasih setia Tuhan, pengharapan kita akan muncul. Setiap pagi ada berkat baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Makanya kita harus belajar mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Karena His mercy itu luar biasa bagi kita yang percaya kepada Dia. Dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 17 dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu tanda kita berterima kasih akan karya Tuhan dalam hidup kita. Hidup ini jangan banyak ngomelnya. Hidup ini jangan diisi dengan banyak mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, ngomong negatif, tapi banyak bersyukur. Bukannya karena kita nggak punya masalah maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, masalah kita akan segera diselesaikan oleh Tuhan. Bukan karena keluarga kita sudah harmonis maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, rumah tangga kita akan makin harmonis. Bukannya kita sudah banyak duit maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, percayalah berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita yang percaya kepada Dia. Dalam pengucapan syukur ada kuasa yang luar biasa. Saudara-saudara, Alkitab tadi berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban. Saudara tahu, kalau binatang, domba dikorbankan, itu sakit, bahkan mati, saudara. Kalau kita diberkati Tuhan, lalu kita bersyukur, itu bagus, tapi itu belum korban. Kalau saudara difitnah orang, dicaci maki orang, tapi saudara tetap berkata, saya mengampuni kamu, Tuhan akan melakukan perkara yang baik bagiku, itu adalah korban. Karena sakit, bahkan mati, kedagingan kita dimatikan. Tapi kita berkata, Tuhan Engkau selalu baik. Aku tidak mengerti, tapi aku percaya rencanamu selalu indah. Apa yang Engkau kerjakan bagiku sekarang, aku tidak paham. Tapi aku yakin bagimu tidak ada yang mustahil. Itulah pengucapan syukur. Saudara tahu mutiara itu dihasilkan oleh sejenis kerang. Dan kerang itu binatang yang refleksnya kurang cepat. Kalau ada pasir atau kotoran masuk, aduh sakit, baru dia nutup. Dia buka lagi, masuk kotoran lagi, aduh sakit, baru dia nutup. Tapi setiap kali kerang itu mengalami kesakitan, dia mengeluarkan cairan untuk menetralisir rasa sakit itu. Cairannya lama-lama makin banyak, menggumpal, mengkristal, mengeras. Dan itulah yang diambil oleh orang, sebutir mutiara.
Jadi apakah sebutir mutiara? Hasil tangisan seekor kerang. Kadang-kadang kita hanya mau perkara yang bagus seperti mutiara tersebut. Padahal ada proses yang kita harus lalui. Dan sikap hati kita harus tetap penuh dengan ucapan syukur. Apakah ada di antara saudara yang sedang difitnah orang, dimaki-maki orang, dijelek-jelekin orang? Ingat, kita nggak bisa jaga mulutnya orang, tapi kita bisa jaga hati kita sendiri. Kalau respon kita benar, berkat Tuhan tidak lama akan dicurahkan dalam kehidupan saudara yang percaya. Ini adalah batu pengucapan syukur sekaligus batu doa. Sebab ingatkah saudara, apa sebutan untuk batu yang ditumpuk-tumpuk yang kemudian di atasnya dipersembahkan korban bakaran untuk Tuhan? Namanya apa? Mezbah. Dan mezbah bicara tentang doa, pujian, penyembahan. Seperti yang Abraham lakukan kemanapun dia berangkat, selalu yang dia dirikan pertama bukan kemah, yang dia gali bukan sumur yang pertama, yang dia dirikan pertama selalu adalah mezbah, di mana dia seluruh keluarganya, hamba-hambanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan Tuhan bilang begini dalam Keluaran 20 ayat 24, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu, lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Seakan Tuhan bilang begini, if you build it, I will come. Kalau kamu membangun mezbah dalam hidupmu, mezbah doa, pujian, penyembahan, aku akan datang kepadamu. Dan aku tidak pernah datang dengan tangan hampa. Aku datang dengan berkat. Aku datang dengan mujizat. Aku datang dengan kesembuhan. Aku akan datang dengan kemuliaan. Apa yang bisa membuat hadirat Allah, berkat Allah, mujizat Allah kita alami? Kalau di gereja ini selalu ada mezbah. Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan. Kalau setiap pribadi di rumah dimanapun selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan, doa, pujian, penyembahan, di sanalah Tuhan menyatakan mujizatnya, kehadirannya secara luar biasa. Itulah sebabnya di Sinode Gereja Bethel Indonesia kita punya mezbah doa 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Tidak terlalu banyak sinode yang punya jam-jam doa 24 jam sehari. Kita lakukan lewat Zoom, saudara-saudara, berganti-gantian. Tapi saya yakin bahwa gereja bisa maju bukan karena organisasinya yang bagus, bukan karena manajemennya yang hebat, tapi karena hadirat Allah mesti ada. Jangan pernah remehkan kuasa doa. Aktivitas boleh banyak, tapi api akan kecil kalau tidak ada doa, pujian, penyembahan. Tapi ketika doa, pujian, penyembahan ada dalam hidup kita, apinya besar, saudara-saudara. Saya pernah diundang oleh seorang jemaat. Dia minta saya berdoa untuk restoran internasional yang dia baru mulai. Dan waktu saya masuk, saya lihat ruangan besar dan sebagainya. Yang paling dia banggakan dan ingin tunjukkan kepada saya adalah kompornya, saudara-saudara. Dia beli kompor besar-besar, ada 5 biji kali ya. Begitu dinyalakan apinya, push. Dia bilang, Pak, kalau mau bikin restoran internasional, saya rasa banyak di antara saudara yang punya restoran juga atau kerja di restoran, apinya mesti besar. Jadi kalau mau bikin ikan goreng, cus, waduh, dia praktekkan, saudara, dia tunjukkan, api mesti besar. Karena dengan api besar, orang-orang yang datang tidak nunggu terlalu lama. Dan kering di luar, kering di dalam, api mesti besar. Saya jadi ingat, saudara, di depan restoran itu nggak terlalu jauh ada penjual sate. Dia jual sate kipas-kipas, api kecil, hasilnya juga lama. Dan saya ingat ini, kalau saudara ingin mengalami mujizat besar, apinya mesti besar. Amin. Kalau GBI Maranatha Victory ingin mengalami lawatan Tuhan yang besar, apinya mesti besar. Mezbahnya mesti
dibangun. Doa, pujian, penyembahan, sehingga hadirat Allah kita alami. Yang ketiga, kenapa orang Israel harus membangun 12 batu yang besar ini? Karena yang ketiga, batu ini merupakan batu keyakinan iman. Setiap kali mereka melihat batu itu, iman mereka muncul. Ya, saya mengalami masalah karena tantangan begitu besar. Tapi waktu kami berdoa, kita lihat mujizat Allah. Dan Allah yang menolong kita hari lalu pasti akan menolong kita hari ini. Allah yang menolong kita hari ini pasti akan menolong kita terus sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Samuel dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 mengambil sebuah batu dan mendirikannya setelah mereka mengalahkan orang-orang Filistin. Dan batu itu saudara tahu disebut apa? Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan itu yang saya percaya. Allah yang menolong kita hari lalu, menolong kita hari ini, akan menolong kita terus sampai selama-lamanya. Daud pernah mengalami pengalaman keyakinan iman dari pengalaman-pengalaman kemenangan lebih kecil di masa lalu. Dan ketika dia menghadapi masalah lebih besar, imannya yang bangkit. Karena dalam 1 Samuel 17 ayat 37, ketika orang Saul melakukan dia, apakah dia bisa mengalahkan Goliat? Dia bilang begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud, kenapa kamu percaya kamu bisa mengalahkan raksasa Goliat ini? Karena Tuhan pernah memberikan aku kemenangan melawan beruang, melawan singa. Dan pengalaman-pengalaman ditolong oleh Tuhan pada masa lalu, aku yakin menjadi modal yang cukup bahwa Tuhan juga akan memberikan kemenangan atas Goliat. Dengarkan saya, Goliat adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan bagi Daud. Goliat itu musuh yang sangat besar dan tidak ada seorang pun yang berani menentang Goliat. Tapi saya mau katakan, hadiah terbesar untuk mempromosikan Daud adalah Tuhan memunculkan Goliat. Sebab kalau Goliat tidak pernah muncul, Daud tidak akan pernah dikenal. Daud adalah gembala domba biasa yang tidak akan diketahui siapa dia sampai dia bisa mengalahkan Goliat. Jadi saya mau bilang, Goliat adalah hadiah terbaik bagi Daud untuk Allah bisa mempromosikan dia. Sebelum engkau mengalami mujizat, engkau harus mengalami masalah. Kalau masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya sedang, mujizatnya sedang. Kalau masalahnya besar, baru mujizatnya besar. Saudara percaya Tuhan masih bisa melakukan mujizat? Amin. Saudara ingin mendapatkan mujizat? Siapa yang rindu mendapatkan mujizat? Boleh angkat tangan, haleluya. Mujizat kecil atau besar? Besar. Tapi artinya saudara siap menghadapi masalah yang Besar. mau didoakan? Pulang dari tempat ini saudara mengalami masalah besar-besaran? Ada yang mau? Oh tidak mau ya. Ini liciknya kita saudara sekalian. Masalah mau kecil, mujizat mau besar, gimana? Tidak bisa. Tapi kalau saudara hari ini menghadapi masalah besar, percayalah mujizatnya lebih besar dari setiap masalah kita. Makanya Goliat adalah berkat untuk Daud. Karena dengan demikian Tuhan mengangkat Daud dan menunjukkan kepada seluruh bangsa, masalahmu lebih besar, tapi kalau aku bersama dengan engkau, kamu yang akan menginjak-injak masalah tersebut. Percayalah ini, masalahmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Persoalanmu yang paling hebat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Amin. Miliki batu keyakinan iman. Satu kali saya membaca satu artikel, ada seorang suami yang mengambil sebuah kertas dan mulai menulis pengalaman hidupnya pada masa itu. Yang pertama dia tulis, saya baru saja dioperasi batu empedu dan saya terbaring cukup lama di rumah sakit. Yang kedua, usia saya 60 tahun dan saya harus keluar pekerjaan yang saya senangi karena saya harus pensiun. Yang ketiga, tahun ini papa saya tercinta meninggal dunia dan aku kehilangan sekali akan kepergian papa.
Yang keempat, anak kami mengalami kecelakaan mobil dan biaya perbaikan mobil itu sangat mahal. Tahun ini adalah tahun kesulitan. Itu yang dia tulis. Ketika dia selesai menuliskan kertas itu, dia tertidur. Istrinya masuk kamar, membaca tulisan itu, lalu dia mengambil kertas kosong lain dan menuliskan kembali kisah kehidupan suaminya dalam perspektif yang lain, dalam cara pandang yang berbeda. Istrinya tulis begini, tahun ini aku dioperasi empedu, syukurlah aku tidak perlu sakit lagi. Tahun ini aku pensiun, tapi syukurlah aku masih sehat. Kini aku bisa fokus dengan hobi yang sudah lama aku tidak kerjakan, menulis, karena aku ingin menjadi penulis yang terkenal. Tahun ini papa saya meninggal dunia, tapi usianya 95 tahun dan dia tidak sakit. Dia dipanggil Tuhan dengan begitu cepat dan bersyukur karena dia beriman kepada Kristus dan dia mendapatkan rumah di sorga. Tahun ini mobil kami rusak karena anak kami tabrakan, tapi bersyukur anak kami selamat. Mobil bisa dibeli lagi, tapi nyawa anak kami tertolong karena Tuhan baik. Dan istrinya menyebut tahun itu tahun penyertaan Tuhan. Apakah masalahnya berbeda? Apakah situasinya beda? Semuanya sama. Apa yang membedakannya? Cara pandang. Apakah tahun ini engkau mau sebut sebagai tahun kesulitan atau tahun penyertaan Tuhan? Apakah masa COVID saudara mau sebut sebagai tahun celaka atau tahun di mana saya bergantung kepada Tuhan dan melihat mujizat tetap terjadi menuntun saya pada masa pandemi? Itu tergantung daripada respon hati kita. Saudaraku, milikilah iman kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kenapa orang Israel harus membangun batu yang besar itu? Karena ini menjadi batu kesaksian. Ayat tadi berkata, jika anak-anakmu di kemudian hari bertanya, untuk apa batu besar ini dibangun? Dan kamu harus bersaksi bahwa Tuhan telah membelah sungai Yordan. Sungai itu kering dan kami berjalan di atas tanah yang kering. Kalau aku bisa ngalami itu, nak, kamu pun harus ngalami Tuhan. Apa tanggung jawab terbesar dari orang tua pada masa modern ini? Menuangkan iman yang kita miliki kepada generasi yang akan datang. Karena generasi yang akan datang adalah generasi yang makin sekuler, saudara-saudara. John Barna dalam penelitiannya berkata bahwa orang muda dari generasi yang lebih muda zaman sekarang ini, saudara, generasi Z dan generasi Alpha, itu pengenalan akan Tuhan makin lama makin merosot. Dan mungkin hanya 6% dari mereka yang punya biblical worldview, pola pikir yang alkitabiah. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, tidak pernah dalam sejarah Alkitab dicetak begitu banyak, baik secara buku cetakan maupun digital. Tidak pernah Alkitab dicetak begitu banyak seperti pada zaman ini. Tapi tidak pernah dalam sejarah orang-orang tidak punya pengetahuan tentang Alkitab yang paling minim selain zaman ini. Masalah utamanya apa? Orang malas membaca. Karena orang malas baca Alkitab, baik Alkitab cetak maupun Alkitab digital, mereka tidak punya pola pikir yang alkitabiah. Saudara-saudara, ini adalah tanggung jawab kita. Banyak orang tuanya rohani, cinta Tuhan, ke gereja, pelayanan mati-matian, anaknya tidak tertarik untuk perkara rohani. Dan ini pergumulan kita. Dan kita harus berdoa dan berupaya supaya generasi yang akan datang menjadi generasi yang mengenal Tuhan. Beritahu kepada anak-anakmu bahwa Tuhan telah membelah laut sungai Yordan. Generasi yang berikutnya tidak pernah mengalami laut merah terbelah, tidak pernah mengalami sungai Yordan terbelah. Jadi bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Kisah-kisah pengalaman dengan Tuhan, kesaksian-kesaksian itu harus selalu disampaikan sampai akhirnya anak-anak kita mengalami Tuhan secara pribadi. Itulah batu kesaksian yang kita harus berikan kepada generasi yang akan datang. Saudara, saya melihat di dalam Alkitab Tuhan sering menggunakan
alat peraga untuk bersaksi. Misalnya, kalau kita mengikuti perjamuan kudus, ada roti dan anggur. Roti yang kita makan, anggur yang kita minum. Dan Tuhan bilang, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, in remembrance of me, sebagai peringatan akan aku. Itu kan alat peraga. Setiap kali kita pegang roti, pegang cawan anggur, kita ingat tubuh Tuhan Yesus dipecahkan, darah Tuhan Yesus dicurahkan. Ini alat peraga yang luar biasa. Saudara-saudara, saya sekian tahun yang lampau mendapatkan sebuah visi dari Tuhan. Karena saya juga melihat banyak anak-anak muda, anak kecil, anak remaja yang sudah tidak mengenal perkara-perkara rohani. Tuhan menaruh di dalam hati saya membangun sebuah museum kisah Alkitab modern, semacam theme park, supaya orang-orang bisa melihat kisah Alkitab dari sejak penciptaan, kejadian, Taman Eden sampai pada kitab Wahyu. Dan kita beri nama The Journey. Klik. Saudara-saudara, nanti kita di sana ada kisah-kisah tentang Nabi Nuh, Abraham mempersembahkan anaknya, tentang tabernakel, tentang Maket Yerusalem, tentang kisah Nabi Yunus. Next. Lalu keadaan pada zaman Alkitab, ada visualisasi Bible story tentang bagaimana Musa dipanggil Tuhan melalui semak belukar yang menyala. Ada teknologi 3D sampai 5D, creation and not evolution, yang harus dipercayai oleh orang-orang muda kita. Ada photo booth, orang-orang bisa berpakaian seperti orang Mesir atau yang lain. Ada banyak games, permainan atau apapun, supaya anak-anak muda itu senang. Dan sementara mereka berjalan dari setiap ruangan, tanpa mereka sadar, mereka sudah dipaparkan seluruh Alkitab, kisah Alkitab dan kejadian sampai Wahyu. Kalau kita tidak bisa mendorong orang untuk membaca, kita bisa dorong mereka untuk audio visual, melihat itu dengan mata mereka, sehingga mereka akhirnya tahu yang paling penting di dalam Alkitab adalah Jesus Christ. Yesus dari kelahirannya, dari karya-karyanya, sampai kematiannya di kayu salib, sampai kebangkitannya dari antara orang mati, sampai kenaikannya ke sorga, dan di ujung dia akan datang kembali. Sorga atau neraka. Engkau tidak percaya Yesus, engkau masuk neraka. Engkau percaya Yesus, engkau masuk sorga. Saya bicara kepada tim, tolong nanti dibuat tempat. Orang mesti masuk neraka dulu, supaya mereka bisa rasa gimana caranya. Bisa nggak begitu masuk ruangan langsung gelap gulita, tiba-tiba ada api, dan ruangan itu mesti panas banget. Oh bisa Pak, teknologinya ada. Yang bikin ya, yang begitu. Yang bikin anak-anak muda, saya nggak tahu caranya gimana, saudara. Ya kita pendeta pokoknya punya visi dan misi. Lalu setelah mereka masuk, oh ketakutan di sana. Mereka masuk satu ruangan lain. Oh segar, ada hadirat Tuhan di sana. Ada Yesus di atas tahta. Malaikat mengepakkan sayap, memuji Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan, Allah seluas sekalian alam. Dan orang mengalami suasana begitu damai. Itu gambaran tentang sorga. Dan kita semuanya bersujud kepada Tuhan. Dan begitu mereka keluar, mahasiswa sekolah tinggi teologi yang saya pimpin siap dengan brosur di tangan dan berkata, Anda mau masuk sorga atau masuk neraka? Oh, kami mau masuk sorga, kata orang-orang. Oke, percayalah kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan. Mau saya doakan, mengisi formulir terima Yesus, kita doakan di tempat itu, sehingga itu menjadi alat kesaksian tentang Allah yang luar biasa. Kami membeli sebidang tanah 2 hektar di kompleks perumahan Sumarekon di Bandung, dan kami sedang membangun hal tersebut. Ada klipnya, bisa diklik. Next. Construction of the Journey project has finally begun. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life
and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life. Indonesia, with its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost. Help support in prayer and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Jawa Barat, Bandung adalah daerah di mana tinggal begitu banyak puluhan juta orang Sunda, suku terbesar di dunia yang belum bisa dijangkau oleh Injil Yesus. Dan kita rindu memenangkan mereka. Kalau tidak bisa lewat perkataan karena mereka menolak, biar mereka lihat edutainment, education and entertainment. Dan waktu mereka melihat film Yesus, mereka melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Kita berdoa supaya hatinya dijamah oleh Tuhan. Saudara, ketika saya mau memulai, saya juga bingung caranya gimana. Kita nggak punya pengalaman. Tapi Tuhan buka jalan. Kita mulai menjajaki kerjasama dengan Creation Museum and Art Encounter yang ada di Kentucky. Lalu Museum of the Bible dan Sight and Sound Theater yang ada di Lancaster. Kalau ada di antara saudara pernah ke sana, saudara tentu tahu hal itu. Dan kami mau bangun replikanya lebih kecil, tetapi 4 unsur ini kira-kira bisa ada di sana. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi kota Atlanta ini menurut saya bersejarah, saudara. Karena saya sehabis April yang lalu, sehabis pertemuan dengan rekan-rekan dari Church of God di Cleveland, Tennessee bersama dengan Pastor Tommy Smith, dipertemukan Tuhan dengan Steve Green, seorang dari keluarga Green Family yang punya Hobby Lobby, dan ternyata saya kemudian baru tahu dia adalah chairman dari Museum of the Bible yang ada di Washington DC. Dan hanya bilang, kalau kamu mau, saya kirim orang saya untuk ke sana. Jadi 2 minggu yang lalu orangnya datang ke Bandung untuk melihat tempat itu, dan dia sangat impress sekali tentang tempat yang ada, pembangunan yang sudah mulai. Dan waktu 2-3 hari yang lalu saya sudah ada di Amerika, dia kirim surat, saudara-saudara, ini proyek yang harus dilakukan, langkah-langkah yang harus dikerjakan, apakah Anda setuju dengan langkah ini? Dan kita sangat senang bahwa Museum of the Bible dan beberapa yang lain juga siap mendukung kita untuk pelaksanaan hal tersebut. Pokoknya waktu kita melangkah dengan iman, gak tahu ujungnya gimana, jalan langkah demi langkah, di situ Tuhan buka jalan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan lakukan perkara yang dahsyat. Saudara, saya perlu kasih tahu, sekarang Jakarta ke Bandung kalau naik mobil itu kira-kira 2,5 jam sampai 3 jam lah ya. Naik kereta juga 3 jam. Tapi baru beberapa hari yang lalu kereta cepat difungsikan. 45 menit Jakarta Bandung. Saudara tahu berhentinya di mana? Dekat The Journey, tempat kami. Dekat sekali di situ. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu mengatur semuanya lebih daripada pemikiran kita. Itu stasiun terakhirnya bisa dekat tempat kami, saudara. Ya, naik mobil gak lama udah sampai di situ. Atau naik kendaraan umum bisa sampai. Jadi orang bisa naik kereta dari Jakarta ke Bandung 45 menit, sebentar sekali, saudara sekalian. Saya tadi dari hotel tempat saya nginep sampai ke sini juga 45 menit lebih mungkin, saudara sekalian. Ini sampai di sana, makan pagi di Bandung, masuk di Journey, diberkati oleh Tuhan dengan pemahaman rohani, makan siang, pulang ke Jakarta. Haleluya. Dan saya udah siapkan. Nanti ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Supaya ini menjadi tempat objek pariwisata internasional, orang-orang bisa mengenal Yesus Kristus. Haleluya. Saya ingin menjangkau orang-orang dengan kesaksian tentang Injil, terutama buat orang yang tidak pernah ke gereja. Melakukan cara kreatif menghadirkan Injil kepada orang non-Kristen, kepada orang yang tidak ke gereja, supaya mereka tahu seluruh isi Alkitab itu apa.
Dan seorang rekan hamba Tuhan dari Amerika Serikat ini pernah bilang, "Pastor, kalau kamu berhasil melakukan ini, engkau bisa memenangkan lebih banyak jiwa dari seluruh khotbahmu sepanjang umur hidupmu. Karena orang akan terbuka hatinya melihat apa yang terjadi." Saudara, ini adalah batu kesaksian. Batu benda mati, tapi bisa menjadi alat kesaksian untuk generasi yang akan datang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan supaya proyek ini cepat selesai, sehingga banyak orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Amin. Bagian yang terakhir. Tapi Tuhan tidak hanya ingin menggunakan batu yang mati, Dia ingin menggunakan kita sebagai batu hidup. Karena 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, "Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Jangan cuma lewat alat peraga, tapi kita sendiri harus menjadi batu hidup. Bersaksi, saudara. Bersaksi kepada teman. Oh, mungkin dia ateis, nggak percaya Tuhan, free thinker. Oh, nggak tertarik perkara rohani, nggak masalah. Tugas kita cuma nabur Roh Kudus yang akan menumbuhkan. Kemana-mana kesaksian. Aduh, saya ngalami kesulitan, tapi Tuhan baik loh. Saudara cerita aja. Aduh, luar biasa loh, saya ngalami pertolongan Tuhan Yesus. Cukup saudara cerita tentang Yesus. Kesaksian bagaimana saudara ditolong. Respon orang terserah. Tapi ketika ada orang bilang, "Saya juga punya masalah, saya ingin ditolong oleh Tuhan Yesus, gimana caranya?" Nah, itu kesempatan saudara melanjutkan dengan menantang dia untuk percaya Yesus, didoakan dalam nama Yesus. Dan saya percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayo kita beritakan tentang Tuhan kepada generasi ini, kepada generasi yang akan datang. Hidup kita menjadi batu kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ajak saudara untuk menyanyikan sebuah pujian, dan klik yang